illa kecuali ila muwafaqatihi akan menyepakatinya, an akatuba bahwa akan menulis ingsun risalatan akan satu risalah bi madhabil Imam Syafi'i di madhab Imam Syafi'i, jami'atan keayaan anu ngumpulkeun li ta'arifi akan rupa-rupa ta'rif, hawiyatan anu meliputi lil arkani akan rupa-rupa rukun, wasyuruti dan rupa-rupa syarat, musawwiratan keadaan terbentuk atau tergambar, lil anwa'i akan rupa-rupa bagian, khidmatan karena membantu, li sigharil muta'allimin akan pelajar-pelajar pemula, wa takhfifan dan keadaan meringankan, li at'abil muallimin akan para pengajar yang kesulitan, fasara'tu maka mempercepat ingsun atau kami, ala kusuri atas keterbatasan kami, al-bayin yang jelas, ila talbiyatihi akan memenuhinya, wa jama'tu lan mengumpulkan aku atau kami atau ingsun, ma akan perkara, amkanani imkan akan ingsun, jam'uhu mengumpulkannya, fi hadhil uraiqat di dalam rupa-rupa lembaran ini, allati yang samaituha telah menamai aku akannya, al-yaqutan nafisa akan kitab al-yaqutan nafis, fi madhab Ibn Idris di madhab Ibn Idris yaitu madhab Imam Syafi'i, wal ma'mul dan yang diharapkan, minal mutali'in daripada orang-orang yang menelaah ar-ridho keridhoan, wal iqda'u dan memaafkan, amma dari perkara laisa tidak ada, perkara muta'ayyinal khoto'i itu sengaja, muta'ayyinal khoto'i kesalahan yang disengaja, wa minal maula dan itu tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha suci Allah, al-isabatu pemberian ganjaran, wal qabulu dan penerimaan. Alhamdulillah, kurang lanjutkan dari pelajaran sambungan daripada kitab Al-Yaqutun Nafis, yaitu ada pertama kamari penjelasan tentang khutbatul kitab. Dilanjutkan karena muqaddimah atau muqaddimah masih khutbah kitab, lanjutan khutbah kitab anu kamari dilanjutkan di dia amma ba'du. Jadi santos penyusun kitab Al-Yaqutun Nafis membaca bismillah alhamdulillah, faqad asyara alayya man la maduha tadi fi mukhalafatihi. Jadi telah menunjuk, telah memberi isyarat alayya ke kami menurut ia penyusun kitab Al-Yaqutun Nafis. Siapa? Man, seseorang. Man dia, seseorang dia maksudnya yaitu guru anjeunna, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Asyatiri, Al-Habib Abdullah bin Umar, Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Itulah yang telah memberikan isyarat petunjuk ke Habib Ahmad Asyatiri untuk apa? Untuk menyusun satu karya yang bernama Al-Yaqutun Nafis. Manla manduhata, yang mana orang tersebut jami anu tadi disebutkan teh nyata anu jantan guruna
Nyata Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar Asyadiri, la manduhata, tidak bisa untuk apa? Untuk melawan, untuk menentang. Untuk kami fi mukhalafatihi, dina pelanggaran tersebut. Jadi tidak ada jalan. La manduhata itu, manduha itu tidak ada keleluasaan. Tidak ada keleluasaan untuk kami fi mukhalafatihi, dina melanggarna atau menentang. Sebab guru. Jadi di saat guru memberikan satu isyarat atau satu petunjuk atau satu perintah, maka tidak ada jalan untuk menolak dina kebaikan kecuali dina keburukan. Tapi rata-rata yang namanya seorang guru gitu kan, itu jauh gitu kan, untuk apa? Untuk memerintahkan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya guru itu kan insya Allah itu pasti menunjukkan akan hal-hal kebaikan. Nah dengan sebab itu, nah beliau gitu kan, guru daripada Habib Ahmad Asyadiri itu memberikan petunjuk, memerintahkan untuk apa? Untuk menyusun satu karya di dalam kitab yang menerangkan ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala anu-dhahir. Dengan sebab itu la manduhatali. Jadi tidak ada keleluasaan untuk apa? Untuk melawan, menentang, menolak daripada isyarah guru Habib Ahmad Asyadiri. Nah, itu seorang murid anu luar biasa. Jadi lamun seperti ya, guru orang perintahkan karena kebaikan, maka jangan coba-coba untuk menolak. Lamun orang hayang berkah ilmu orang, hayang manfaat ilmu orang. Lamun seperti guru orang ya perintahkan atau memberikan satu isyarat karena kebaikan, maka jangan coba-coba untuk menolak. Lamun orang hayang ingin berkah dina ilmu, sareng manfaat dina ilmu orang. Seperti anu dicontohkan beliau Habib Ahmad Asyadiri gitu kan, karena isyarah guru ya satu kebaikan, maka beliau gitu kan tidak berani untuk coba-coba menolak karena perintah guru tersebut. Wala muzhira, walaupun seandainya memang guru orang itu orang yang tidak dikenal, bukan orang hebat, tapi karena mereka atau guru-guru itulah yang menunjukkan kita bisa kena Allah, bisa kena Rasulullah, bisa kena kebaikan-kebaikan, bisa kena berbagai macam jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka guru tersebut jangan coba-coba untuk ditolak perintah atau isyarat-isyaratnya. Hati-hati. Terus kalau seperti itu orang yang boga guru bukan hanya 1, 2, 3, 4, maka awas, hati-hati, jaga hati-hati mereka. Jangan sampai gitu kan kita coba-coba untuk menyakiti salah satunya. Jangan sampai gitu kan kita menyakiti salah satunya. Lamun seperti orang boga guru roba, maka jangan sampai coba-coba hatinya dicabik-cabik, walaupun hanya salah satunya. Awas, hati-hati. Jadi awas gitu kan, hargai, hormati guru orang nu aya di sekeliling orang, nu aya di daerah orang. Apalagi sepertinya itu kan guru orang ini termasuk keluarga daripada Nabi Muhammad SAW. Maka itu harus lebih dimuliakan dan harus lebih dihormati. Walaupun, awas ingat ya, walaupun mereka tidak dikenal, walaupun mereka itu bukan orang hebat seperti orang-orang hebat yang lain, tapi karena mereka adalah awal yang pertama memberikan satu penerangan buat kita, sehingga kita kenal siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Allah Subhanahu wa taala, kemana kita harus menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan mana yang harus kita tempuh menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan mana kita menempuh jalan yang diberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah itu lewat siapa? Lewat guru-guru kita yang selalu membimbing kita tiap hari, tiap pekan. Nah kadang kita terbalik sekarang ini gitu kan, karena kita gitu kan gitu kan terbawa dengan macam-macam gitu kan, sehingga kita lupa dengan guru yang telah menyampaikan kebaikan kepada kita, sehingga kita lupa dengan guru kita yang telah betul-betul membimbing kita, dan mereka gitu kan tidak meminta balas budi sedikit pun kepada kita. Nah, hati-hati gitu kan. Jadi gara-gara orang kena gitu kan, umpamanya itu kan dengan seorang guru anu terkenal, anu hebat, sehingga orang lupa ke guru-guru anu lain. Awas, hati-hati. Karena perlu gitu kan hadir diketahui, dari sekian banyak orang-orang hebat itu justru orang-orang yang tidak dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh di Hadramut. Berapa banyak ulama-ulama hebat di Hadramut, tapi tidak dikenal orang, tidak dikenal manusia. Bahkan kitab-kitab yang berjilid-jilid itu sudah di kepala, tapi mereka tidak dikenal manusia banyak. Masih banyak sekali. Dan memang gitu kan, Allah ciptakan wali-wali Allah yang hebat-hebat itu kebanyakan tidak dikenal manusia. Yang dikenal hanya segelintir atau beberapa orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai coba-coba gitu kan untuk menyakiti salah satunya.